Masih bersama kami di iNews Malam, pemirsa, jelang Ramadan, sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan yang luar biasa. Hal tersebut terjadi setiap tahun dan berdampak pada daya beli masyarakat. Jelang puasa Ramadan, harga sejumlah komoditas pangan pasti naik dan tidak mungkin terelakkan. Hal ini menjadi tren setiap tahunnya. Namun pada tahun politik ini kenaikan harga pangan bisa dibilang luar biasa. Kenaikan harga pangan saat ini terasa lebih membebani masyarakat, pasalnya harga beras dinilai harga termahal sepanjang sejarah. Badan Pangan Nasional mengungkap kenaikan harga pangan terjadi sejak 3 bulan terakhir. Misalnya harga beras premium dari harga Rp14.000 naik ke Rp16.000. Sedangkan harga beras medium dari Rp11.000 naik ke Rp14.000. Begitupun dengan harga ayam dalam 3 bulan terakhir masih di atas Rp35.000. Telur ayam dari Rp28.000 kini menyentuh harga Rp31.000 dan minyak goreng curah menyentuh angka Rp15.000. Masyarakat miskin bisa dipastikan menjadi korban pertama yang paling menderita akibat tren kenaikan harga pangan di pasaran. Melalui operasi pasar, pemerintah mencoba optimis akan dapat meredam kenaikan harga, namun yang jelas bukan hanya inflasi, namun daya beli masyarakat juga akan ikut tergerogoti jika harga pangan tidak segera diatasi. Presiden Joko Widodo pernah berjanji akan memastikan bantuan pangan diberikan hingga bulan Juni 2024 dengan cara membagikan 10 kg beras dan bantuan presiden berupa sembako kepada para penerima manfaat. Harga komoditas bahan pangan memang mengalami kenaikan harga 2 hari setelah pemilihan umum. Namun hingga jelang puasa Ramadan, harga pangan masih luar biasa. Jelang Ramadan, pasar sembako murah di berbagai daerah ramai diserbu warga dan rela mengantri berjam-jam. Sebagian warga pun kecewa lantaran tidak kebagian beras murah. Di bawah terik matahari, ratusan warga Rangkas Bitung, Lebak, Banten rela mengantri berjam-jam demi mendapatkan beras murah yang disediakan Dinas Ketahanan Pangan Lebak dan Bulog. Tak hanya beras, bahan pokok lainnya seperti minyak goreng, telur ayam, terigu, dan gula pasir juga tersedia. Harganya dibanderol lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Warga hanya boleh membeli maksimal 10 kg beras. Namun sayang, sejumlah warga kecewa lantaran tidak kebagian beras murah. Tadi jam 8 pas. Terus sampai sekarang belum dapat apa-apa, Bu? Dapat, katanya kehabisan stok lagi diambil. Kehabisan stok mana, Bu? Beras? Berasnya. Berarti sekarang Ibu masih nunggu aja, Bu? Masih nunggu. Memang harga beras ini lebih murah? Iya, lebih murah dibanding beli di luar. Antrean warga mengular di halaman sekretariat daerah Pemkab Batang, Jawa Tengah demi membeli sembako murah. Pada operasi pasar ini, panitia menjual beras seharga Rp52.000 per 5 kg. Sementara harga telur ayam dibanderol Rp27.000 per kilogram. Ada pula bawang merah dan bawang putih yang dijual dengan harga lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Bahkan ada potongan harga hingga Rp10.000 jika warga membayar dengan QRIS. Melalui pasar murah ini, warga mengaku terbantu karena bisa menghemat, terutama jelang bulan Ramadan. Ya senang sih ya sebagai ibu rumah tangga karena dapat harga-harga murah. Apalagi mau bulan puasa. Ya. Ribuan warga Ende, Nusa Tenggara Timur antri untuk membeli beras murah terjadi di halaman kantor Bupati Ende. Harga beras mencapai Rp17.000 per kilogram kian menyulitkan warga. Sehingga bazar sembako murah yang menjual beras seharga Rp11.000 per kilogram ini ramai diserbu warga. Namun satu warga hanya dibatasi membeli maksimal 5 kg beras. Warga pun berharap harga bahan pokok bisa kembali turun. Tim Liputan iNews melaporkan.
Demi menghindari kepadatan penumpang saat momen mudik lebaran nanti, sejumlah calon penumpang kereta api memilih melakukan perjalanan mudik lebih awal, yaitu pada hari ini. Sulitnya mendapatkan tiket yang dijual secara online juga menjadi alasan para pemudik untuk kembali ke kampung halaman sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Meski Hari Raya Idul Fitri masih 1 bulan lagi, namun kondisi stasiun Pasar Senen sudah ramai dipadati pemudik pada Jumat pagi. Calon penumpang mengaku sengaja melakukan perjalanan mudik lebih awal agar bisa menjalankan ibadah puasa di kampung halaman. Alasan lain yang membuat mereka sengaja mudik lebih awal karena sulitnya mendapatkan tiket mudik yang dijual secara online, serta demi menghindari kepadatan penumpang saat momen mudik lebaran nanti. Moda transportasi kereta api menjadi pilihan utama warga kembali ke kampung halaman karena dinilai aman, nyaman, dan harga yang terjangkau. Iya, takut kepadatan juga, ya terus keduanya juga, ya itu tadi kayak udah kebiasaan mau puasa pertama udah pulang karena kereta itu kelihatannya lebih nyaman kelihatannya. Jadwalnya cepat waktu lah. Buka bersama keluarga. Jadi mudiknya hari ini puasa awal sahur di kampung atau gimana Bang? Iya, sahur dan buka bersama di kampung bersama keluarga. Sejak penjualan tiket dibuka hingga Kamis 7 Maret kemarin, jumlah tiket kereta untuk keberangkatan pada hari H-10 hingga H+10 telah terjual sebanyak 1.062.450 tiket dari total 2.764.238 tiket mudik lebaran yang disediakan. Diperkirakan jumlah pemesanan tiket masih akan terus meningkat mengingat penjualan masih dibuka. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, jelang libur panjang dan bulan suci Ramadan, Bandara Soekarno-Hatta mulai dipadati para penumpang. Peningkatan jumlah penumpang terjadi sejak 3 hari terakhir dan diprediksi masih akan terus meningkat. Antrian panjang penumpang terlihat di counter check-in penerbangan domestik Bandara Soekarno-Hatta sejak Jumat pagi. Meningkatnya aktivitas di Bandara Suta terjadi karena adanya libur panjang hari Nyepi. Selain itu, banyak pula penumpang yang memilih untuk pulang ke kampung halaman demi menikmati puasa bersama keluarga. Hingga Kamis kemarin, Bandara Suta sudah melayani lebih dari 150.000 penumpang. Bahkan, jumlah penumpang hari ini diperkirakan naik mencapai lebih dari 160.000, baik keberangkatan maupun kedatangan. Sebanyak beberapa hari yang lalu, sekitar 3 hari yang lalu, traffic sudah mulai meningkat gitu ya, dan memang hari ini lebih tinggi dibanding kemarin gitu ya. Kami prediksi sekitar 161 sampai 163 ribu penumpang yang akan datang dan pergi melalui Bandara Soekarno-Hatta. Nah, kami juga melihat ini efek dari libur panjang dan juga dalam rangka hari Nyepi dan menjelang puasa Ramadan tahun ini. Peningkatan jumlah penumpang pesawat di Bandara Suta diprediksi masih terus terjadi, mengingat libur panjang selama 4 hari ke depan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Republik Indonesia, Senayan, Jakarta. Tetaplah bersama kami di iNews Malam.